Hati yang dipenuhi oleh kasih. Setiap tindakan seseorang yang berasal dari hati yang dipenuhi oleh kasih dan kemurahan Allah, maka buah kebaikannya akan dirasakan pula oleh orang-orang di sekitarnya. Sebaliknya, jika hatinya jauh dari Allah, maka jauh pula kasih dan kemurahan Allah. Sebab ia memiliki sumber yang lain, yang bukan berasal dari kekuatan Allah itu sendiri. Sumber lain di luar Allah berarti tidak sejalan dengan nilai-nilai kehidupan dari Allah, dan dengan demikian bisa merusak kehidupan manusia, relasi manusia dengan Allah, dan relasi dengan sesamanya. Kekuatan yang melawan Allah itu adalah egoisme yang menyebabkan dosa. Sahabat-sahabat Vincenzen yang terkasih, Injil hari ini menantang saya supaya saya bicara mengenai relasi yang sehat. Karena ada relasi yang tidak sehat sehingga menimbulkan racun-racun dalam kehidupan kita. Relasi yang gak sehat itu ketika kita mengalami kesulitan, bahkan mungkin kepahitan, sehingga kita tidak lagi bergabung dalam komunitas. Kita enggan untuk berdoa bersama. Kita lari dari masalah ke masalah yang lain. Itulah sebetulnya cerita Injil hari ini. Bagaimana Thomas adalah pribadi yang sangat baik, tetapi karena dia merasa tidak ada orang yang dicintai atau orang yang mencintai, sehingga dia sendirian. Maka kita perlu mulai memperbaiki relasi-relasi kita dengan sehat. Karena Tuhan ingin juga menjalin relasi-relasi yang pada akhirnya mampu menumbuhkan iman kita. Nah, cerita Thomas ini sungguh menarik bagi kita supaya kita belajar untuk menjalin relasi yang sehat, sehingga menumbuhkan iman, membuat kita nyambung lagi kasih kita dengan komunitas, membuat iman kita ini bisa berkarya dengan leluasa, sehingga cinta kasih kita ini dikenal banyak orang. Ketika kita memiliki relasi yang sehat dengan Tuhan, dengan komunitas, maka kehidupan kita akan baik-baik saja, hidup kita akan menarik, bahkan mampu membuat orang itu datang berkarya bersama dengan kita. Nah, apa saja yang harus kita lakukan supaya relasi itu menjadi sehat? Mari kita lihat Injil hari ini, sungguh sangat menantang kita supaya merenungkan mengenai relasi yang sehat itu. Kita bisa melihat bagaimana Thomas, tapi juga bukan hanya Thomas, Petrus, murid-murid yang lain, pintu terkunci. Itu tanda bahwa mereka juga mengalami ketakutan, ada kelemahan. Inilah yang sebetulnya dikatakan orang itu mereka terluka hatinya, karena Tuhan Yesus yang diharapkan itu ternyata mati. Saudara yang terkasih, dalam kondisi yang takut, yang cemas, lihat lagi-lagi Tuhan ingin menjalin relasi dengan manusia. Mereka sungguh-sungguh dijumpai oleh Tuhan. Apa pertama kali Tuhan Yesus menjumpai orang-orang yang terluka itu? Apa yang dikatakan Tuhan? Yang dikatakan Tuhan adalah damai sejahtera, shalom. Itu berarti sungguh-sungguh damai itu tidak tergantung oleh keadaan. Damai itu berasal dari Tuhan. Nah, kalau kita ingin menjalin relasi yang sehat, maka kita perlu mendatangkan damai sejahtera itu. Damai sejahtera yang berasal dari Tuhan. Maka juga dalam menjalin relasi kita perlu bertemu dengan Tuhan dulu. Kita perlu berjumpa dengan Tuhan dulu, sehingga Tuhan itu memenuhi kasih damai sejahtera, memenuhi kehidupan kita dengan kekuatannya, sehingga ketika kita menjalin relasi dengan orang, tidak ada lagi kata-kata yang memojokkan, tidak ada lagi kata-kata yang meremehkan,
Justru karena kita dipenuhi oleh kasih Tuhan, damai sejahtera itu, kita sungguh-sungguh mengatakan sesuatu yang baik, sesuatu yang membangun. Jadi untuk membangun relasi yang sehat, mari kita penuhi diri kita dengan damai sejahtera yang datang dari Tuhan. Nah, yang kedua, apa yang dilakukan Yesus ketika berjumpa dengan Thomas yang rapuh, yang ragu itu? Yesus menunjukkan lukanya terlebih dahulu. Jadi kita diajarkan untuk berinisiatif, mengambil langkah pertama untuk menjalin relasi yang baik. Romo, saya nggak salah kok. Ya dia sendiri yang harus datang. Tidak. Saudara yang terkasih, Tuhan mengajarkan, meskipun kita terluka, datangi, ambil inisiatif, lakukan yang terbaik, dan itulah yang dilakukan juga oleh Tuhan Yesus, menunjukkan luka, menunjukkan cinta sebetulnya, sehingga Santo Thomas akhirnya menemukan Tuhan Yesus yang luar biasa. Ya Tuhan dan Allahku, sebuah kata-kata yang dulu ragu-ragu, tetapi karena dicintai Tuhan, Tuhan menunjukkan lukanya, sungguh-sungguh imannya berkobar-kobar. Inilah yang perlu kita perhatikan dalam menjalin relasi yang sehat dengan sesama kita. Kita perlu bercerita bahwa kita pernah rapuh, kita pernah lemah, tetapi Tuhan datang mencintai kita. Sungguh-sungguh cinta Tuhan itu pada akhirnya menghapus, boleh dikatakan menghilangkan segala sesuatu masa lalu kita, sehingga hidup kita ini digembirakan, digiatkan lagi. Saudaraku yang terkasih, relasi itu begitu penting, maka Tuhan juga ingin menjalin relasi yang sehat dengan kita. Maka siapapun yang hari ini mengalami luka batin, krisis, kita perlu doakan mereka, kita perlu jumpai mereka dengan damai sejahtera yang datang dari Tuhan. Kita perlu mengambil inisiatif untuk datang pertama kali, berbuat baik, mendoakan mereka, sehingga kita ini tidak menyerang orangnya, tapi sungguh-sungguh kita ini menyerang masalahnya, sehingga ketika sungguh-sungguh kita bisa membantu saudara-saudari kita, relasi itu menjadi rekat, ya, dekatnya, intim, guyub. Itulah yang perlu kita harus lakukan. Mari kita hari ini sungguh-sungguh selalu mampu menjalin relasi yang sehat, seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita hari ini. Tuhan memberkati. Amin.